Sebelumnya terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita tahu bahwa apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Contohnya, hukuman. Di sekitar kita ada hukum dan peraturan yang berlaku. Bahkan diterterakan juga hukuman apa yang sekiranya akan kita terima jika kita melanggar. Menjadi panduan kita agar tidak berbuat semaunya dan menjamin kita untuk tidak diperlakukan semaunya oleh orang lain. Tetapi nyatanya tidak sedikit di antara kita yang juga mungkin justru malah melanggar peraturan dan hukuman yang berlaku. Baik itu karena disengaja maupun tidak disengaja. Itu baru peraturan dan hukum yang tertulis. Bagaimana dengan hukum Tuhan, Bapak Ibu? Hukum yang kelihatan dan tertulis saja seringkali kita mengalami kesulitan untuk mematuhinya. Ada larangan lampu merah berhenti, justru kita malah terus melaju. Ada himbauan untuk memakai helm ketika mengendarai sepeda motor, tetapi justru kita tidak menggunakan helm. Itu hukum tertulis, sulit untuk kita jalani. Bagaimana dengan hukum Tuhan yang sanksi moral dan etisnya justru tidak kelihatan? Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Amos 2, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Bagian daripada teguran Amos terhadap Yehuda atau bangsa Israel, kerajaan utara. Dengan tegas Amos ingin agar umat memberikan perhatian penuh terhadap dosa-dosa yang telah mereka perbuat dan bersiap atas hukuman yang akan menimpa mereka. Mereka hidup dengan tidak taat terhadap firman Tuhan. Mereka hidup dengan menindas orang-orang yang miskin dan lemah. Mereka hidup mesum, bahkan tidak segan-segan mencemarkan penyembahan Allah. Perbuatan yang sama sekali tidak menyenangkan hati Allah. Umat tahu, bahkan mengetahui apa yang Allah tidak suka. Tetapi pengenalan akan Allah justru tidak membuat mereka hidup dengan benar, Bapak Ibu. Seharusnya hidup mereka mencerminkan apa yang Allah kehendaki. Dan yang terjadi justru malah sebaliknya. Keadaan seperti ini bukan jarang terjadi pada saat ini. Ada begitu banyak orang yang tidak memperdulikan keadaan dan kepentingan sesama, bahkan dengan tega justru menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Banyak orang yang hidup hanya dengan mencantumkan agama di KTP sebagai formalitas, tetapi sama sekali tidak hidup di dalam Tuhan. Sikap hidup sama sekali tidak mencerminkan apa yang diajarkan di dalam agama. Peraturan dan hukum yang berlaku mereka hiraukan, memenuhi keinginan pribadi walaupun harus mengorbankan orang lain. Tetapi jelas bagi kita sebagai pengikut Kristus bahwa hukum yang paling utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum ini yang menjadi pedoman kita bersama untuk senantiasa menghormati Allah dan memperlakukan sesama dengan sebaik-baiknya. Hukum ini juga yang membuat kita lebih menghargai serta mematuhi segala peraturan dan hukum yang berlaku di sekitar kita. Bapak Ibu, dalam pembacaan pada malam hari ini kita dapat melihat bagaimana Israel gagal, bahkan menolak segala hukum yang seharusnya mereka lakukan. Hingga pada akhirnya ada hukuman yang akan menimpa mereka. Kemudian apa hukum bagi kita para pendosa yang hidup pada saat ini? Kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu. Tidak tertulis jelas seperti yang ada tertulis di dalam peraturan dan hukum yang berlaku di negara ini. Tetapi berdasarkan firman Tuhan pada malam hari ini kita tahu pasti bahwa Tuhan tidak segan-segan menghukum kejahatan dengan caranya sendiri. Oleh sebab itu, kita jangan menunggu-nunggu hukuman Tuhan. Perbuatlah apa yang baik, renungkan dan lakukan firman-Nya, utamakan kasih di dalam kehidupan kita, berikan apa yang terbaik bagi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di i5 edisi yang berikutnya. Selamat beristirahat, tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.